kedai. Misal contohnya kakak masukkan di sini ada beras, kilo bubuk, nasi orak-arik, terus di sini ada respon, ada tahu. Jadi produk-produk yang nantinya mau dibuat atau ketika ini masih produk mentahnya gitu, sebelum menjadi nanti produk jadinya gitu. Nanti katanya bisa menulis di sini untuk variannya ada berapa, untuk Indomie goreng rebusnya untuk varian itu ada berapa, nanti bisa dituliskan gitu. Terus di sini nantinya di bagian produk itu ada varian produk. Nah, varian produk di sini ketika makanan yang sudah mau jadi itu tuh dipisahkan kembali. Nanti di sini ada Indomie soto. Nah, di sini juga ada Indomie telur geprek. Terus di sini ada nasi ayam geprek, nasi orak-arik, dan ada nasi goreng gitu. Untuk di bagian laporannya di sini untuk pastinya di kedai ini pasti ada yang namanya stok atau bahan baku. Di sini kita bisa memilih kategorinya. Nah, untuk kategorinya di sini untuk bahan baku kan, untuk bahan baku tuh pasti nantinya semisal jadi tahu. Nah, tahu itu kan bisa jadi beberapa menu nih, ada kayak tahu crispy atau oseng tahu atau yang lain lah mungkin ya. Nantinya kakaknya bisa dibeli di sini. Untuk misal kakaknya mau membuat resto, nah resto itu pasti butuh daging ayam. Nah, itu untuk stok dan bahan bakunya kakaknya bisa melihat di sini begitu, yang bisa kakak tuliskan dan nantinya masih tinggal berapa, nanti kakaknya bisa dari sistem ini. Dan di sini untuk kategori di bagian makanannya kakaknya juga bisa menulis untuk dari stoknya. Jadi kakaknya tidak perlu khawatir, tidak perlu mengecek ulang atau manual untuk bagian stok dari setiap menunya begitu. Di sini ada soto tante, Indomie soto tante, ada Indomie goreng tante, dan di sini ada nasi goreng daging. Dan di sini ada bagian untuk minuman juga sama. Jadi untuk minuman sendiri di sini ada es Milo yang ada di kedai. Ada misal es Milo panas, es Milo dingin, dan Milo panas. Laporan untuk di bagian laporannya nanti ada di berarti langsung ke supplier. Oke. Nah, di sini kan pasti untuk di KDN sendiri kan pasti ada supplier sendiri kak. Nah, di sini kakaknya bisa menghubungi melalui sini, nanti ada kontak yang tertera seperti email atau nomor teleponnya. Nanti kakaknya bisa menghubungi melalui kontak di sini. Jadi kakaknya tidak perlu dari manual, nanti langsung berdasarkan privacy. Jadi nanti dia langsung menuju kontak personnya di supplier seperti itu. Terus produksi Produksi. bawahnya saya produksi. Nah, itu bagian produk. Nah, daftar ketiga. Di sini untuk daftar butuh material punya kakaknya bisa, misalnya kakaknya mau mengoperasikan nih. Nah, misalnya di sini ada Indomie goreng rebus, di sini kita klik. Nah, nantinya untuk actionnya langsung belum pernah Jikanya dulu ya. Kalau jikanya itu pasti bahannya tuh ada Indomie goreng atau bungkus sama sayur tambahan itu. Jadi nanti misal kita mau buat Indomie goreng, nah, jadi kalau membuat Indomie goreng itu pasti ada bumbu dan sayur tambahan. Misal kayak customer ingin pedas atau enggaknya, nanti misalnya bisa ditambahin cabai atau enggak. Bisa itu untuk sayurannya, misalnya ada customer yang enggak suka sayur, nanti untuk sayurnya bisa ditambahkan. Terus untuk simulasinya di sini yang pertama, untuk langkah pertama itu kayak menghubungkan bahan baku dengan supplier kan. Jadi sini yang pertama tuh kita masuk ke modul inventory yang tadi. Di bagian produknya kita cari salah satu bahan baku, misalnya telur atau mie. Nah, nanti bisa buka bagian pembelian. Nanti untuk vendornya atau suppliernya di sana akan terdaftar nama suppliernya, seperti nanti semisal supplier utama kedai begitu. Terus
kedua, untuk langkah kedua nanti tunjukkan resep. Nah, di sini untuk tunjukkan resep itu masuk ke modul produk, terus lalu pilih produk nasi goreng, misal menunya nasi goreng kedai ini gitu. Nanti untuk daftar bahan bakunya yang dibutuhkan seperti beras, telur, kecap. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk porsi setiap porsinya begitu. Jadi kakaknya untuk pemorsian itu sudah pasti tidak mengira-ngira kembali gitu. Untuk di langkah ketiganya nanti untuk di stok awal gudangnya nanti kakaknya bisa masuk ke modul inventory atau produk. Nanti bagian stok tunjukkan stok bahan baku yang mendukung seperti nasi goreng, misal ada telur dan beras, nanti masing-masing jumlah nanti 10 unit, misal tunjukkan stok jadi nasi goreng kedai. Jadi yang masih 0 unit karena belum diproduksi gitu. Dan untuk langkah keempatnya di sini jalankan perintah produksi. Jadi untuk masuk ke modul operasi atau produksi tadi, di sini untuk bagian manufacturing itu order atau MO yang dibuat otomatis oleh script untuk pemorsian setiap nasi gorengnya. Terus di sini untuk di langkah terakhirnya, langkah kelimanya itu bukti stok atau barang yang sudah divalidasi. Di sini untuk yang pertama itu bisa menunjukkan bahwa stok nasi goreng kedai itu ini bertambah atau menjadi 1 unit begitu. Jadi nanti untuk stok bahan mentahnya telur seperti beras itu otomatis berkurang atau secara real time. Jadi yang terakhir dari untuk supplier yang ditentukan untuk langkah 1 itu bisa dilihat oleh karyawannya atau oleh ownernya nantinya. Jadi secara real time itu apakah masih tersediaan atau tidak. Jadi itu kan sistemnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak terkait aplikasi kami, atau mungkin aplikasi yang sudah kakak jalankan itu sudah cukup, kakaknya sudah cukup mengerti atau cukup paham gitu. Kalau aplikasi ini kan cuma pakai kasih ya. Iya. Kalau staf itu tuh dari yang ngawasin bosnya, jadi nggak tahu. Oke. Kalau misalnya aplikasi kayak gini nggak ownernya. Langsung ada ya langsung. Oke, Gitu. ada lagi? Tahu lalu? Udah lagi. Baik, mungkin cukup Kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Makasih Kak. Ya. Mari Kak.